10 detik sih mas, bisa lama nggak? Ini kebaikin bukan mas. Aku kirim ke mak lah kan. Ini boleh ngikutin mas. Nah, deh, aman itu. Rangkaian terus. Udah mak. Habis pesta pernikahan, saya langsung melakukan kegiatan atau ritual pengangkatan gala adat. Pengangkatan gelar adat, karena di kampung kami itu punya filosofi ketek banamo gadang bagala. Jadi ketek itu kecil. Nah, kecil itu dia dipanggil nama, tapi pas udah besar dia dipanggil gelar adatnya. Nah, gelar adat itu muncul ketika laki-laki tersebut sudah menikah. Nah, ketika dia sudah menikah, pasca resepsi atau pasca baralik gadang itu bakal ada ritual berikutnya, yaitu pengangkatan gelar adat tersebut. Nah, itu dilakukan oleh beberapa orang tertua di kampung kami. Nah, orang tersebut berdiskusi tentang gelar adat yang cocok untuk mempelai laki-laki tersebut. Nah, kebetulan saya dapat gelar adat Gindo Batuah. Nah, apa artinya? Rasanya aku nggak tahu artinya apa, tapi itu gelar tersebut turun dari para mama kami, yang mungkin saja gelar itu turun setelah mamanya tersebut meninggal. Misalnya nih, ada mama dari yang udah tua meninggal. Nah, gelar yang dibawa orang yang meninggal itu punya gelar A. Nah, gelar A tersebut akan turun ke keponakan yang satu suku dengan orang yang meninggal tersebut, mama tersebut. Nah, belum meninggal nggak akan turun. Nah, yang belum meninggal gelar adatnya itu nggak akan turun. Nah, peristiwa itu berlangsung malam sebenarnya pada saat itu. Nah, yang bikin saya kaget atau culture shock itu adalah kita tidak bisa seenaknya makan. Itu yang pertama. Kita tidak bisa seenaknya makan, dan kita juga tidak bisa seenaknya ngomong. Karena ngomong itu juga ada pantunnya dulu, ada pantun pembuka dan segala macamnya. Banyak banget. Oh, dalam mau dari tampo ada taruh. Aku kaji dalam mau ada apa? Aku saset yo pentang asak rumah sapu ni taruh. Nah, aku nggak bisa ngasih contoh, tapi aku bisa ngasih videonya ke kalian. Tapi beberapa video akan aku edit di dalam monolog saya kali ini. Nah, untuk memulai pembicaraan aja itu sudah dimulai dengan pantun. Nah, nanti dijawab lagi, jadi berbalas pantun untuk memulai kegiatan tersebut. Bahkan untuk mengkritik pun pakai pantun. Misalnya kayak kemarin tuh ada kejadian nasi tambahnya tidak dihidangkan oleh janang. Nah, janang itu adalah satu suku, orang yang satu suku tapi masih muda tapi di suku yang sama, yaitu kalau suku saya kan suku Piliang Tangkara di daerah ya. Jadi orang yang sama tapi lebih muda, dia ditunjuk sebagai janang, atau dalam bahasa Indonesia itu sebagai pelayan lah. Nah, jadi dia yang menyiapkan semua makanan, gelas, air cuci tangan, asbak rokok, makanan penutup dan segalanya. Nah, pada saat malam itu makanan yang dihidangkan adalah berupa nasi putih tentu, rendang, ayam lado hijau, ayam sambal hijau, dendeng lambok lado merah atau dendeng lembab cabai merah, perkedel, gulai daging, dessertnya itu semua lapek bugih di bahasa kitanya, sama sikunyi. Sikunyi itu ketan yang dikasih kunyit dan santan. Nah, jadi semua itu makanan yang kita makan. Nah, jadi untuk pengen nambah air aja juga bisa diminta ke janang. Jadi janang standby langsung ke tengah buat ngambil teko air yang berisi air, terus disiramin dituangin ke gelas kita satu-satu. Ya, cukup berat tugas janang di sana karena sebagai pelayan gitu loh. Iya, mungkin bahasa kerennya itu sebagai pelayan, tapi di bahasa kita janang. Nah, pada saat malam itu saya secara otomatis itu, karena saya udah kenyang nih dari resepsi kan malam itu, saya milih, saya nggak bisa makan gitu loh. Jadi saya mending
mending makan lapek bugis saja. Saya ambillah lapek bugis. Langsung dikritik sama Pak Wo, kawan papaku langsung dikritik, bilang begini, Van, nggak boleh seperti itu. Karena kalau semuanya memakan makanan utama, ya udah kita harus makan utama dulu, nggak boleh salah satu dari kita makan makanan penutupnya. Jadi kita bareng gitu. Jadi yang tadinya saya udah kenyang terpaksa buat makan lagi untuk menghargai acara atau ritual adat tersebut. Akhirnya makan lagi dah tuh, tapi nggak habis. Nah, makan lagi. Nah, setelah saya makan, kan saya selesai duluan ya. Jadi karena kenyang dan nggak habis, saya sisa tuh. Saya cuci tangan, langsung dikritik lagi. Van, jangan cuci tangan, belum boleh. Karena kalau kamu cuci tangan, satu orang aja cuci tangan, langsung berhenti makan semuanya. Jadi ada aturan mainnya. Nah, untuk cuci tangan pun berpantun dulu baru cuci tangan gitu. Bahwasanya acara tersebut sudah selesai. Nah, nanti berpantun lagi untuk membolehkan kita memakan makanan penutup tersebut. Baru setelah pantun tersebut baru boleh kita makan. Nah, setelah makan itu dilanjut lagi dengan berpantun untuk membuka acara atau memulai pemberian gelar adat kepada saya pada malam itu. Nah, dimulai seperti biasa, dimulai dengan pantun lagi, terus berbalas pantun, terus langsung ditentukan gelar adatnya. Bahkan itu dipanggil tuh, dipanggil namanya. Nama saya dipanggil Vanza Mailonda, dan saya harus balas itu. Iyo mak, iyo wo, iyo pak, sampai mak, gitulah. Jadi kita balas pantun tersebut dengan bahwasanya panggilan tersebut telah sampai ke telinga kita gitu. Kita balas pantun tersebut. Nah, ketika itu saya dipanggil, kebetulan nama saya ditulis salah sama Uwo tersebut, Uwo Sawal namanya. Salah, dia bilang Yonza Mailonda. jadi V itu kayak Y gitu, makanya dibilang Yonza Mailonda. Terus saya bilang, Wo namanya salah, Wo namanya salah. Namunan asli Ambo tuh Vanza Mailonda, bukan Yonza Mailonda. Oke, diganti namanya. Terus ditentukan adatnya itu Gindo Batua. Dan harus dipanggil dulu tuh. Gindo Batua, bala sampai lon. Nah, aku harus jawab, alah wo, iyo wo. Bahwa itu artinya saya mendengarkan panggilan tersebut dengan gelar adat yang baru itu. Nah, jadi nanti kalau orang kampung aku manggil aku dengan gelar adat, Gindo Batua. Nah, aku harus bilang, oh iya Pak, jadi semacam nama baru gitu loh, nama gelar. Tapi di kampung kami kan memang adatnya seperti itu, ketek banamo gadang bagala tadi ya. Jadi biasanya orang yang setelah menikah itu dipanggil gelar adatnya, bukan namanya. Tapi ada beberapa yang gelar adatnya itu tidak lekat dengan badannya, tidak lekat dengan dirinya, sehingga setelah menikah pun orang-orang pada manggil nama aslinya, bukan nama adatnya. Karena emang ada beberapa orang seperti itu. Tapi kalau kayak orang tua itu gelar adatnya lekat ke badannya. Jadi orang-orang kampung bilangnya langsung tuh tan mudo ke papaku. Jadi gelar adatnya lekat. Dan ada juga beberapa yang dari saudara yang gelar adatnya lekat. Tetapi bagi kami perantauan sepertinya gelar adat tersebut nggak akan lekat karena siapa yang manggil kita di Bogor gitu? Siapa yang manggil kita di Jawa? Siapa yang manggil kita di perantauan dengan gelar adat tersebut? Sepertinya nggak ada gitu loh. Kecuali orang yang tahu. Jadi gelar adat yang saya dapatkan pada malam itu sepertinya berpotensi untuk tidak lekat ke badan saya. Jadi ya, tapi nanti jika ada acara pengangkatan adat buat adik saya misalnya, atau buat keponakan saya, dan saya harus hadir, dan itu dipanggil gelar adatnya, bukan nama saya pribadi yang dipanggil, bukan nama asli gitu loh, yang dipanggil gelar adatnya. Yo. Bidang tidur dah rusak. Tembak dulu payung dah rusak. Zaman dua lah cek. Kau namanya? Ya. Nanti kau namanya? Ya. Ya bimbang ah. Yo. Vanza Mailonda. Iya Pak. Nampak ya? Indo Batua. Iya Pak. Pak. Alah nampak lah saudara. Jualah tu halal lain. Kau punya. Jangan Dan itu juga ditentukan. Tetapi sebelum acara mulai, saya lupa nih. Sebelum acara mulai itu diatur tempat duduknya. Mana yang ipar duduknya sebelah sini. Terus janang duduknya sebelah sini. Terus mamak duduknya sebelah sini, diatur tuh. Saya nggak hafal cara duduknya, tetapi itu ada susunannya.
Nah, pada saat itu karena yang gelar adat saya, jadi saya yang duduk di paling depan dan tengah, karena yang jadi objek utamanya saya pada acara tersebut. Nah, jadi dari tempat duduk pun diatur, cara makan pun diatur, cara ngomong pun diatur, jadi semuanya diatur. Itu upacara pengangkatan gelar adat pasca menikah bagi laki-laki di budaya Minangkabau. Nah, saya semacam culture shock karena ya saking culture shocknya saya dianggap salah karena hampir cuci tangan duluan, hampir tidak makan, hampir ngambil minum karena minum itu diambilin ya pada saat itu. Jadi ya udahlah, saya baru tahu bahwasanya semua itu ada aturan mainnya. Ya semacam pengalaman baru buat saya karena saya tidak pernah ikut acara-acara seperti itu. Nah, saya mau membagikan pengalaman ini ya, saya mau kenang-kenang aja nanti suatu saat dan nge-share ke kalian pengalaman saya. Mungkin di beberapa di adat kalian atau di daerah kalian memiliki adat istiadat yang berbeda dengan cara adat yang berbeda atau ritual adat yang berbeda mungkin saja. Tapi seperti inilah adat di kampung kami, Singkarak, Sumatera Barat, Kabupaten Solok. Oke teman-teman, sudah hampir 10 menit videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dan terima kasih banyak yang sudah berkontribusi di dalam pernikahan kami. Semuanya orang tua yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video atau vlog kami berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا بديع السماوات والأرض يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجنبنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بالصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات أمين أمين يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم بهوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت لي بفاطمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت يوسف بزليخا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت فانزابيريانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا ونياتنا وحجتنا ودعانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم أعمالنا وعجلنا وأمرنا بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وعجلنا وأمرنا بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحيم آمين آمين يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Nur besar. Ustaz Lalu. Sabar Nur besar. Di dah Ustaz Lalu. Ya. Ramai. Coba. Tak si jamu ramai. Coba. Lelo. Yo. Tak si jamu lelo. Ya. Okey. Nur besar. Dah Ustaz Lalu. Nak sungguh Nur besar tiba dah bersama tampun mau diletak pada saya tu nanti. Tiba jauh mati kita sana saudara dia jangan dia kadu tiba nak penangko. Yo. Bagi dulu ayah satu nasi lagi tiba tapi masing-masing. Yo. Basuh kerajaan selamat menimul mat pati puluh dengan dua. Yo. Bakal lalu dah tuang ku dah selo nak rapek belah simpuh isin ker minta ke bitulah. Yo. Labu ambil dia bayu katua. Kak dia lah baris isin mana besar. Kami tagak dah selalu dah Ustaz Lalu. Yo. Dah mulai terkasut dah. Yo.